Oke, baik kita mulai acaranya pada sore hari ini. Terima kasih kepada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Kurnia Krisna Puji Pamungkas, serta Bapak Ibu serta rekan-rekan panitia yang berbahagia, rekan-rekan peserta yang berbahagia. Selamat datang di dalam kegiatan Chemistry Advanced Studies Exploration atau CAS seri pertama di tahun ini dengan tema The Glow of Innovation, Engineering Flows and Materials for Advanced Application. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurafni Alfionita, mahasiswa Magister Kimia Universitas Gadjah Mada yang akan bertindak sebagai moderator dan memandu jalannya acara hingga selesai. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung pada sesi kali ini. Dan harapannya melalui kegiatan ini kita dapat memperluas wawasan mengenai material fluorescent, memahami mekanisme kimia yang mendasarinya, dan juga mengeksplorasi berbagai aplikasi dalam teknologi modern sehingga dapat menginspirasi lahirnya ide-ide yang inovatif begitu. Eh, Adapun rangkaian acara pada sore hari ini meliputi pembukaan, penyampaian profil singkat narasumber, pemaparan materi, sesi tanya jawab, kemudian penyerahan sertifikat, sesi dokumentasi, dan juga penutup. Sebagai informasi di akhir sesi nanti akan ada dibagikan link presensi. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada seluruh peserta untuk tetap berada di ruang Zoom hingga acara selesai. Nah, perlu digarisbawahi, sertifikat ini akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi presensi tersebut. Begitu. Sebelum masuki acara inti, marilah kita awali dengan kegiatan sore hari ini dengan doa agar acara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, saya akan memperkenalkan beliau dulu. Beliau adalah Bapak Kurnia Krisna Puji Pamungkas atau yang akrab disapa Pak Krisna. Beliau akan menyampaikan materi terkait material fluorescence dan aplikasinya. Saat ini Pak Krisna aktif sebagai akademisi di Departemen Kimia Universitas Gadjah Mada dan meninjau latar belakang pendidikan beliau. Beliau mulai studi sarjana di bidang kimia di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 dan beliau melanjutkan studi magister di Gifu University Jepang pada bidang Chemistry and Biomolecular Science. Selanjutnya beliau meraih gelar doktor di bidang Engineering Science
dari Gifu University pada tahun 2022 dan melanjutkan postdoc di University of Geneva, Swiss pada bidang kimia hingga tahun 2025. Nah, atas prestasinya, beliau juga menerima penghargaan Graduate Dean Award for Best Graduate dari Gifu University pada tahun 2022. Dan untuk bidang penelitian, beliau ini berfokus pada pengembangan material luminescence, eh, khususnya material fluorescent yang didukung oleh pendanaan riset tahun 2026 dari Royal Society of Chemistry. Pak, selamat Pak Krisna. Selain itu, beliau juga telah mempublikasikan berbagai artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi, serta turut menulis dalam buku ajar berjudul Buku Ajar Kimia Dasar, Teori dan Aplikasinya pada tahun 2026. Nah, merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk dapat belajar langsung dari beliau, dan boleh dicatat email beliau jika nanti akan ada diskusi-diskusi lanjutan, silakan. Dan bagi seluruh peserta, jika nantinya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung diketik di kolom chat selama pemaparan materi, atau boleh disampaikan langsung saat sesi tanya jawab. Nah, baik tanpa berlama-lama, penyampaian materi oleh Bapak Krisna Pamungkas dengan durasi 60 menit waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk suaranya belum terdengar, Pak Krisna? Belum juga, Pak Krisna. Mungkin panitia boleh coba untuk diarahkan. Belum ada Pak Krisna. Sepertinya ada kendala. Memang sepertinya ada kendala dari Pak Krisna untuk eh, sudah dicoba untuk di-unmute Pak Krisna. Oh, sudah. Oke, mohon maaf Bapak, Ibu, dan peserta lainnya. Mohon untuk menunggu untuk menyesuaikan dengan kondisi Pak Krisna.
Oke, baik. Sambil menunggu Pak Krisna untuk ganti laptop dulu, saya mau lihat-lihat peserta pada hari ini dari mana aja nih. Ini, oh, ada dari Unimed, dari UPI juga ada, kemudian dari UNY. Selamat datang, teman-teman. Eh, Semoga bisa menerima materi pada hari ini dan nanti juga jika ada pertanyaan atau ada informasi yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber kita boleh langsung ditanyakan karena beliau merupakan pakar, beliau merupakan ahli di bidangnya begitu di bidang material first sense, jadi jangan ragu untuk bertanya dan juga saya ingatkan kembali nanti akan dibagikan link presensi di akhir acara sehingga peserta harus mengisi link presensi tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Gitu. Sudah bisa didengar? Sudah bisa Pak Krisna. Oke, baik. Em, baik. Em, sudah bisa terlihat, teman-teman? Sudah Pak. Baik ya, sebentar. Oke, oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Maaf, terjadi kendala, gitu ya. Sekali lagi terima kasih, Mbak Afni, perkenalan yang sangat luar biasa, gitu ya, tentang latar belakang dan riset saya. Baik, saya hari ini akan berbagi dengan teman-teman mengenai perjalanan riset saya tentang bagaimana belajar tentang material fluorescence, kemudian bagaimana cara merancangnya, kemudian mendesainnya, kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkini begitu. Nah, apabila kita berbicara tentang material fluorescence, maka akan banyak sekali contohnya, gitu ya, teman-teman ya. Kita punya naphthalen, kita punya kumarin, kemudian kita punya banyak hal. Dan untuk mensintesis atau mendesain senyawa-senyawa fluorescence, gitu ya, khususnya biasanya di organik, begitu, karena nanti kita akan membahas tentang ligan-ligan organik, maka ada beberapa faktor yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, kita harus memilih prosedur sintesis yang dia sependek mungkin untuk menghindari sintesis yang panjang dan pemurnian yang sangat tedious, gitu ya. Kemudian, kita juga bisa memulai dari material-material yang ada di pasar, gitu ya, yang readily available, kita bisa dapat dengan mudah dan cepat. Kemudian juga bagaimana kita mendesain material tersebut itu bisa dengan diversity oriented synthesis. Jadi kita mensintesis sesuatu A awalnya, kemudian sepertinya A ini bisa kita belokkan ke sana ke arah yang lain dengan photophysical properties atau dengan karakteristik fluorescence yang berbeda. Jadi akan sangat fluent, gitu ya, akan sangat liquid begitu. Nah, setelah kita berpikir tentang semua itu, maka ada juga beberapa faktor yang perlu kita pikirkan tentang bagaimana sifat dari material kita nantinya. Yang pertama, material fluorescence itu disukai apabila dia memiliki absorpsi yang sangat kuat, teman-teman. Kemudian, dia juga harus memiliki efisien emission, artinya emisinya juga sangat perlu dikontrol gitu ya sehingga dia efisien. Kemudian
ada appropriate stock shift. Jadi semakin besar stock shiftnya biasanya akan semakin banyak disukai oleh saintis karena nanti akan berhubungan dengan bagaimana aplikasinya, gitu ya. Ada di bioimaging dan kawan-kawan. Nah, kemudian kita juga harus menilai juga, berpikir juga tentang stabilitas dari senyawa kita. Jangan sampai nanti kita kesusahan pada akhirnya ketika kita mensintesis sesuatu atau senyawa yang kita sendiri tidak siap ya, gitu ya, untuk menghandle bagaimana sifat dari senyawa kita. Nah, meskipun begitu, kalau kita lihat sebenarnya em, hampir seluruh senyawa fluorescence itu dasarnya adalah memiliki kerangka-kerangka yang rigid gitu ya atau planar. Nah, memang sebenarnya fluorescence juga sendiri di sana. Biasanya material fluorescence itu memang bisa mengemisikan ketika dia berada dalam keadaan planar gitu ya teman-teman ya. Selain planar juga rigid. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kita mencoba mendobrak gitu ya atau mencari alternatif dengan senyawa-senyawa yang mungkin memiliki keunikan tersendiri. Mungkin senyawanya mungkin tidak planar lagi. Apakah kita bisa mendapat fluorescence dengan efisien yang sama gitu ya? Itu menjadi PR bagi kita. Nah, em, salah satu contoh gitu ya, fluorescence, senyawa fluorescence yang eh, tidak mengikuti kaidah planaritas gitu ya adalah 5 aminosyazol teman-teman. Jadi senyawa-senyawa fluorescence berbasis 5 aminosyazol. Di mana kalau teman-teman perhatikan gugus amino pada posisi 5 thiazol pada posisi ini itu tidaklah planar, tapi dia sangat terpilin, gitu ya. Dia sangat terpilin. Namun demikian, senyawa ini masih menunjukkan fluorescence yang sangat-sangat baik. Nah, eksplorasi senyawa ini teman-teman itu juga sangat ini ya, sangat intensif gitu ya dilakukan oleh salah satu profesor di Jepang. Bagaimana dia mengeksplorasi tentang strukturnya, kemudian bagaimana tentang interaksinya dengan asam gitu ya, kemudian sensitivitasnya dengan apa yang terjadi gitu ya. Kemudian dia mencoba memformulasikan sesuatu yang baru. Sebagai contoh, apabila teman-teman memiliki senyawa yang di sini, kemudian teman-teman treat dengan asid gitu ya, dengan boron tris pentafluoro phenyl boron, maka seiring meningkatnya ekuivalen dari boron teman-teman, maka senyawa atau emisi dari senyawa tersebut juga akan berubah gitu ya. Maka pada titik tertentu seperti yang teman-teman lihat di sini pada sekitar 2,5 teman-teman akan mendapatkan emisi warna putih gitu ya. Emisi warna putih adalah emisi yang termasuk jarang gitu ya karena kita biasanya hanya melihat dari biru sampai merah. Emisi putih biasanya itu sangat jarang. Nah, dengan metode ini atau dengan em, em, modifikasi ini kita bisa mendapatkan senyawa dengan emisi yang putih. Nah, kemudian apabila kita lebarkan lagi gitu ya konjugasinya pada posisi 5 dari aminonya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih menarik, yaitu kita bisa menemukan mekanosensitivitas dari senyawa ini atau mekanokromik, yaitu di mana apabila teman-teman memiliki senyawa dalam bentuk pristin atau kristalnya, dia akan memancarkan emisi katakanlah dia berwarna orange. Kemudian apabila di grinding, teman-teman grinding begitu selama 15 menit, emisinya juga akan berubah. Karena apa? Sekarang teman-teman akan mendapatkan senyawa yang amorf, begitu ya. Nah, apabila kita treatment senyawa tersebut dengan aston, maka dia akan berubah kembali, gitu ya, emisinya akan berubah kembali menjadi ke putih. Jadi di sini kita bisa mengeksplor jauh lebih banyak bagaimana kita bisa memodulasi sifat atau karakteristik emisi dari suatu senyawa fluorescence. Nah, kemudian apabila kita berbicara tentang senyawa fluorescence yang mengandung boron di dalamnya, terkoordinasi gitu ya, maka kita tidak akan jauh-jauh eh, dengan apa yang namanya body P seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi body P ini memiliki banyak keunggulan teman-teman. Selain dia memiliki absorpsi dan emisi yang sangat kuat gitu ya, dia quantum yield-nya sangat besar, kemudian juga putus stability. Dia sangat stabil gitu ya. Nah,
Body Beast sendiri itu sangat versatile untuk dimodulasi strukturnya. Dengan memodulasi struktur, teman-teman juga akan mendapatkan sifat karakter fotofisikal yang berbeda. Contohnya, yang paling banyak dieksplorasi adalah memodifikasi pada posisi meso, teman-teman. Yang seperti ini. Maka dari modifikasi pada posisi meso, teman-teman akan bisa mendapatkan pergeseran shift atau yang disebut kita dengan stock shift itu lebih besar atau sama dengan 200. Jadi sangat besar pergeserannya. Nah, apabila kita modulasi lagi gitu ya, kita rubah strukturnya pada posisi di spiral ringnya, maka kita akan juga mendapatkan karakteristik yang berbeda. Sebagai contohnya di sini teman-teman akan mendapatkan near infrared emission, jadi emisi-emisi pada panjang gelombang yang panjang gitu ya. Nah, emisi pada panjang gelombang yang panjang ini disukai teman-teman karena dia sangat applicable di bidang biomedis. Contohnya nanti fluorescence imaging, di mana kita tahu ya emisi merah itu akan sangat mudah untuk menembus jaringan eh, saraf atau jaringan-jaringan otot gitu ya. Maka dibutuhkan near infrared emission untuk membuat suatu fluorescence probe dengan apabila digunakan untuk bioimaging gitu. Nah, ada banyak contoh yang lain selain body P sebagai alternatif, di mana mereka juga menggunakan boron sebagai atom pusat agar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih unik. Di sini saya ada beberapa contoh. Kita memiliki body P-like, jadi masih seperti body P gitu. Kemudian ada organoboron, kita bisa memperlebar sistem konjugasinya dengan memodifikasi ligannya. Kemudian kita juga punya thiazole kompleks gitu ya. Jadi thiazole boron kompleks yang dasarnya adalah thiazole. Jadi sejauh ini masih ada beberapa, tidak banyak yang mengeksplorasi tentang thiazole boron kompleks. Salah satu yang monsternya katakanlah yang sangat kompeten atau yang sangat gigih untuk mengeksplorasi boron Sayazol adalah Potopnik ya. Beliau sangat keen begitu untuk mengeksplorasi berbagai bentuk boron kompleks berdasarkan Sayazol ring. Oke, nah kemudian saya juga ingin masuk ke sana teman-teman. Bagaimana saya ingin menggabungkan dua ide yang sangat menarik. Yang pertama tadi kita memiliki senyawa fluorescence yang tidak lagi planar gitu ya, dengan menempelkan atau menempatkan amino group di posisi 5 thiazole. Kemudian saya juga ingin memiliki sesuatu yang memiliki apa ya, ya sesuatu yang body P-like atau boron kompleks. Gitu ya teman-teman ya. Maka saya mempromosikan atau mempropose gitu ya untuk mensintesis senyawa yang di sini, di mana saya memiliki amino di posisi 5, yang artinya saya memiliki molekul yang tidak planar. Kemudian saya juga memiliki amina NH di sini ya, secondary amin, di mana tempat saya akan menempelkan atau mengkoordinasikan boron kompleks saya dengan piridil gitu ya. Nah, di sisi lain saya juga ingin memiliki sesuatu yang bisa saya eksplor dengan asam. Maka ide saya adalah menempatkan piridil, 4 piridil pada posisi 2 di thiazole saya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini saya akan mendeduksi atau memprediksi bahwa boron kompleks saya nantinya itu akan menunjukkan stok shift yang sangat besar, gitu ya. Setidaknya nanti akan comparable dengan apa yang dilaporkan dari body P-like cluster, gitu ya. Jadi body P-like cluster itu juga terkenal dengan large stock shift-nya yang sangat besar. Baik. Nah, di sini ada Lewis basic teman-teman. Nanti saya akan mencoba mentreat dengan BF diethyl tribromide gitu ya, triboron, boron trifluoride. Nanti akan merubah karakteristiknya. Nanti kita akan lihat bagaimana kalkulasinya secara em, komputasional. Nah,
Sebagai orang kimia gitu ya, khususnya orang-orang yang suka dengan koordinasi, maka saya tidak lepas dengan sintesis ligan, khususnya adalah ligan-ligan organik yang nanti akan saya komplekskan dengan boron saya atau dengan metal saya, gitu ya. Nah, untuk mensintesis ligan saya tadi, yang unik, yang dia tidak lagi planar tadi, saya mereaksikannya dengan seperti ini, teman-teman. Jadi saya brominasi dulu 5H aminoacyl saya, kemudian saya coupling, begitu ya, atau aminasi, gitu ya, untuk menyaksikan berbagai atau beberapa jenis atau tipe dari ligan organik saya. Jadi dengan cara ini saya mendapatkan setidaknya 6 tipe organik ligan, teman-teman, dan yieldnya juga tidak bagus juga sebenarnya, tapi masih masih reasonable untuk disintesis. Nah, kemudian setelah saya mensintesisnya, begitu ya teman-teman ya, kemudian saya komplekskan, mungkin saya miss di sini. Oke, kemudian saya komplekskan dengan boron source saya, gitu ya. Jadi semuanya di sini kemudian saya komplekskan untuk mendapatkan boron kompleks saya. Nah, setelah saya komplekskan, teman-teman, saya cukup beruntung untuk bisa mendapatkan single kristal dari salah satu boron kompleks saya, gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa em, sesuai prediksi bahwa amino saya pada posisi 5, katakanlah di sini di N3, dia tidak planar, gitu ya. Dia twisted atau dia terpilin. Nah, selain itu, saya melihat bahwa jarak antara nitrogen di posisi 2 dengan sulfur saya di thiazol itu sangat dekat, teman-teman. Nah, jarak ini saya berpikir sepertinya dia menunjukkan adanya interaksi niktogen namanya. Jadi interaksi antara NS kemudian atau di kalau teman-teman punya P yang lain, dia ada interaksinya. Sehingga karena adanya interaksi, sehingga jaraknya itu tidak lagi sejauh yang seharusnya, gitu ya, tidak yang seharusnya. Jadi dia akan mendekat sedemikian rupa sehingga dia slightly mendekat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari em, torsion angle-nya, jadi torsion angle jadi C1, C3, N3, C2, dan C3, ini sudutnya, gitu ya, dihedral angle-nya atau torsion angle-nya itu sebesar 128,9, teman-teman. Jadi cukup terpilin, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari samping, teman-teman, maka kita akan bisa melihat bagaimana terpilihnya senyawa ini, gitu ya, pada posisi 5. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa melihat bahwa koordinasi boron, gitu ya, itu membentuk tetrahedral, gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat common atau sudah biasa begitu. Boron tetracoordinated itu membentuk distorted tetrahedral. Nah, kemudian saya ingin mengevaluasi bagaimana sifat emisi, gitu ya, atau sifat photophysical properties dari boron kompleks saya pada berbagai pelarut. Kalau di sini saya gunakan kloroform, gitu ya, untuk yang pertama untuk melihat bagaimana sifatnya. Nah, dari keempat senyawa yang sudah saya sintesis, teman-teman, yang hanya berbeda pada substituen di nitrogennya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ternyata untuk absorpsi dia memang tidak banyak berubah, gitu ya. Sekitar 388, kemudian 389. Kalaupun saya tambahkan elektron donating group di vinyl seperti OMe, itu tidak banyak berubah, gitu ya teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan emisinya. Emisinya juga sekitar 513 sampai 516. Nah, namun yang perlu kita emphasize atau kita garis bawahi adalah stok shift-nya, teman-teman, itu melebihi dari 100, gitu ya. Bahkan ada yang mencapai 125. Nah, ini sudah sangat comparable dengan body P. Jadi, senyawa ini sekarang memiliki sifat yang hampir sama tuh dengan body P. Jadi, sekarang kita tidak lagi apa ya? Terpaku hanya dengan body P, gitu ya. Sekarang kita bisa mengeksplorasi thiazole kompleks, khususnya dengan boron yang juga memiliki kesamaan
sifat gitu ya, seenggaknya comparable dengan body P, yang mungkin nanti dia juga akan memiliki potensi yang sama dengan body P. Nah, tadi eh, berada di solution, teman-teman. Jadi saya mengukur di solution dan di solid state. Kalau di solid state dia juga berpendar, begitu ya. Meskipun quantum yieldnya tidak terlalu besar, hanya 0,08 untuk BTZ2, di mana dia memiliki substituen yang bulky ya. Jadi sangat reasonable ketika kita memulai substituen yang bulky, dia akan berpendar di solution. Itu juga terlihat di BTZ3 gitu ya teman-teman. Dia juga berpendar di solution meskipun sekali lagi dia tidak memiliki quantum lead yang memuaskan. Kemudian tadi sempat saya bahas juga bahwa saya ingin mengeksplorasi gitu ya bagaimana menggabungkan antara non-planar fluorescence, kemudian boron kompleks dengan em, asid gitu ya. Khususnya di sana ada Lewis acid gitu ya. Saya ingin melihat apa yang terjadi gitu ya. Maka dengan ide itu saya mencoba mentreatment secara titrasi senyawa saya BFTZ4 ini dengan Lewis acid gitu ya untuk menghasilkan Lewis acid kompleks yang di sini ya atau DAC yang di sini. Nah, kalau kita lihat absorpsinya teman-teman, saya bisa dengan sangat jelas melihat pergeseran spektra, gitu ya. Kalau kita lihat maka spektra yang pertama blank itu berada di 397 nanometer, kemudian seiring dengan meningkatnya ekuivalen dari boron atau Lewis acid saya, maka dia akan juga bergeser. Spektranya akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Maka dari sini dari 397 saya melihat ada pergeseran ke 476. Kemudian kita juga bisa di sini melihat adanya titik keseimbangan atau yang disebut dengan titik isosbestik gitu ya atau isosbestik point di mana akan terjadi keseimbangan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi dengan emisi saya? Dari emisi saya seperti yang bisa diekspektasikan, maka kita akan juga melihat pergeseran ke arah kanan. Meskipun begitu, intensitasnya sekarang seperti yang teman-teman lihat, dia akan turun gitu ya. Dia akan turun seiring dengan penambahan ekuivalen dari Lewis acid saya. Oke, sekarang saya ingin melihat kalau tadi saya punya Lewis acid, bagaimana jika material saya treat dengan boron, maaf, triflic acid gitu ya, atau Bronsted acid. Maka saya juga melihat tren yang sama, di mana saya melihat pergeseran dari 404 nanometer di absorpsi menuju ke serapan baru 475 nanometer. Kemudian tren yang sama juga saya amati ketika emisinya juga akan gradually turun seiring dengan penambahan triflic acid. Kemudian pada suatu titik tertentu, katakanlah pada 4 ekuivalen begitu, dia akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Itu kan pertanyaan apa yang terjadi? Kenapa sekarang boron saya ketika saya treatment dengan asid dia akan bergeser? Seperti yang teman-teman lihat di sini adalah di FT calculation ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat bahwa homo saya itu sebenarnya terdilokalisasi di piridil, kemudian thiazol, kemudian di piridil juga, kemudian tanpa kontribusi dari OCH3 atau metoksinya. Sementara di LUMO, teman-teman, itu juga hampir sama, tapi yang di sini kontribusi dari fenil pada fenil metoksi, begitu ya, dia tidak berkontribusi terhadap LUMO. Nah, sekarang saya juga ingin mengcompare atau membandingkan bagaimana thiazol saya ini ketika dia terprotonasi, gitu ya. Kan tadi treatment dengan boronsit acid itu kan terprotonasi, gitu. Maka setelah terprotonasi, teman-teman lihat band gapnya, gitu ya, dia akan turun dari 3,42 tidak terprotonasi. Kemudian setelah terprotonasi, dia turun menjadi 2,15. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa
protonasi dari piridil gitu ya pada posisi 4 yang teman-teman bisa lihat di sini itu menstabilkan HOMO. Selain menstabilkan HOMO, dia juga menstabilkan LUMO. Jadi ini cukup menarik teman-teman karena biasanya yang stabil hanyalah mungkin salah satunya, tapi di sini sangat signifikan dia bisa menstabilkan baik HOMO dan LUMO. Oke, kemudian saya sepertinya ingin mengeksplor lagi. Saya sudah tidak sedikit tidak tertarik lagi begitu ya dengan boron katakanlah pada saat itu. Maka saya ingin membuat transition metal kompleks gitu ya, dengan thiazole saya. Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mencoba membuat tridentat atau bidentat ligan, teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kenapa saya ingin membuat transition metal kompleks? Jadi ternyata mereka juga memiliki photophysical properties yang menarik gitu ya, dan sudah beberapa saintis juga mendedikasikan risetnya di sana gitu ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu saya em, membuat sesuatu yang lain gitu ya, tapi sebenarnya juga masih sama sebenarnya. Jadi di mana saya membuat atau apa ya, eh, membuat periodil saya pada posisi 4 gitu ya sebagai coordination site gitu ya. Jadi nanti saya memiliki nitrogen atom ya, bahasa keras dari um, thiazole saya dengan piridil. Nah, saya ekspektasikan bahwa kompleks saya akan berbentuk seperti ini dengan transition metal. Nah, sekali lagi saya butuh ligan begitu ya, ligan organik untuk disintesis begitu. Nah, saya akan skip sintesisnya, kemudian saya akan tunjukkan ternyata ligan saya itu juga menunjukkan sifat yang menarik gitu ya. Dia juga berpendar. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa fluorescence-nya itu juga comparable dengan senyawa-senyawa fluorescence yang lain. Meskipun begitu, teman-teman, um, quantum yield-nya tidak terlalu signifikan gitu ya, hanya 0,04 berarti kemudian 0,13 tapi masih tidak masalah gitu. Dan sekali lagi yang menjadi fokus saya sekarang adalah yang menarik adalah stock shift-nya. Teman-teman bisa lihat dia di atas 100 bahkan ada yang 100 120 di mana sangat-sangat eh, eh, em, luar biasa gitu ya. Nah, kemudian saya ingin juga melihat solvatochromosome dari karbon, maaf, material saya, di mana saya akan mengukur emisi dari ligan saya di senyawa yang di larutan yang berbeda ya, pelarut organik yang berbeda. Nah, saya akan juga melihat semakin saya tingkatkan polaritasnya, maka semakin bergeser ke kanan pula emisi saya itu juga sudah menjadi ini ya, sudah biasa begitu ya, karena nanti di excited state dia akan lebih terstabilkan oleh interaksi dengan larutan atau solvent-solvent yang sifatnya polar gitu ya. Saya juga melihat adanya solid state fluorescence. Ketika saya ukur dia berada di 524 nanometer dengan quantum yield 5%. Oke, selesai dengan potential properties dari ligan saya. Saya mencoba untuk masuk ke senyawa kompleks transition metal gitu ya. Untuk yang pertama saya memilih nikel karena pada saat itu source-nya lagi-lagi banyak gitu ya. Nah, dari nikel tersebut saya berhasil setidaknya mensintesis 6 kompleks, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, dan 3 dari 6 kompleks tersebut berbentuk dimer. Artinya saya memiliki dua organik ligand gitu ya. Nah, melalui metode sintesis ini yieldnya juga sangat bagus, minimal itu 75%, sisanya sangat-sangat memuaskan. Nah, kemudian saya ingin mengeksplor lebih jauh, apakah saya bisa em, membuat gitu ya kompleks dengan transition metal yang lain. Maka saya coba menggunakan kobalt.
kemudian saya menggunakan copper atau tembaga, kemudian saya menggunakan seng, gitu ya. Di em, tembaga saya mendapatkan senyawa kompleks yang sangat-sangat membahagiakan, 78%, 80% ke atas untuk yieldnya. Kemudian untuk CU teman-teman, dia tidak terlalu signifikan gitu ya, karena pada saat itu masih banyak em, starting material yang sebenarnya tidak terkonsumsi gitu ya teman-teman ya, tidak terkonsumsi. Jadi memang saya sengaja, oke, saya tidak akan push lebih jauh ke ke sana gitu. Kemudian untuk ZN juga dia tidak terlalu baik, hanya 18% untuk isolated yields-nya. Nah, kemudian saya juga beruntung untuk mendapatkan single kristalnya, di mana ini adalah kristal ligannya. Teman-teman tadi sudah bisa melihat ya bahwa amino grupnya itu sangat terpilin, jadi dia tidak planar. Nah, meskipun dia tidak planar, ternyata dia bisa emisi atau dia emisif, jadi itu sesuatu yang sangat menarik juga. Nah, saya juga beruntung untuk mendapatkan nikel kompleks, gitu ya teman-teman ya. Nah, nikel kompleks ini ternyata dia berbentuk dimer, gitu ya, atau dimer. Seperti yang teman-teman lihat ini, saya memiliki ligan ligan organik ligan, kemudian di sebelahnya juga organik ligan, kemudian saya punya jembatan chloride di sini teman-teman. Ya, di sini jembatan chloride ya. Kemudian ada nikel dan nikel. Nah, sebenarnya ini sangat menarik teman-teman untuk dieksplorasi lebih lanjut. Hanya saja em, kompleks dimer ini itu sangat tidak larut pada senyawa, pelarut-pelarut organik. Meskipun dalam di MSO dia hanya sedikit terlarut. Maka untuk X-ray ini waktu itu saya gunakan toluene, jadi saya larutkan sedemikian rupa sebisa saya, kemudian saya diamkan, gitu ya. Kemudian saya dapatkan ini. Nah, oleh karena senyawa ini tidak larut teman-teman, atau kelarutannya sangat-sangat kecil dalam pelarut organik, maka senyawa ini saya tinggal, dalam arti saya tidak evaluasi lebih lanjut karena sebenarnya tidak bisa di ini ya, di apa-apakan begitu. Nah, untuk senyawa yang lainnya lebih mudah larut, teman-teman. Seperti senyawa dengan yang di sisi kiri dengan vinil, di toluene, gitu ya. Kita juga bisa melihat emisinya dan absorbasinya juga kita evaluasi. Emisinya berada di rentang 450, katakanlah 470 sampai 507 nanometer. Begitu juga dengan zinc chloride, teman-teman, di mana dia juga unik, di mana dia tidak menunjukkan emisi, dia tidak menunjukkan emisi di solution, gitu ya, di larutan dia tidak menunjukkan emisi, tapi dia mengemisikan cahaya biru di solid state, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa emisinya sekitar 487 nanometer. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini solid state ketika daylight, gitu ya, dengan cahaya visible, kemudian di radiasi 365 kita bisa melihat siang, gitu ya, warnanya biru biru siang. Nah, kemudian saya mencoba lagi uh, zinc kompleks karena saya rasa menarik begitu. Nah, di sini saya modifikasi teman-teman. Zinc kompleksnya sekarang saya rubah koligannya di sini ya. Jadi halogennya saya rubah. Saya punya chloride, bromide, dan iodide. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa emisinya kalau dibanding dengan free ligand, ini free ligand dia tidak jauh berbeda sebenarnya. Nah, namun kita bisa lihat bahwa emisi di solid state dia sangat signifikan berubah. Kalau dari free ligand kita bisa melihat biru emisinya, kemudian merah pada zinc dengan chloride, kemudian kuning zinc bromide, kemudian kuning juga gitu ya karena tidak terlalu jauh emisinya, yaitu zinc iodide juga kuning. Meskipun begitu kita juga punya stok shift di larutan juga masih di atas 100 nanometer. Jadi ini masih sangat sangat promising.
Nah, kemudian salah satu aplikasinya, saya mencoba aplikasinya. Bagaimana menggunakan senyawa saya untuk pengaplikasian di sensor. Maka saya gunakan seng gitu ya sebagai katayon yang ingin saya baca gitu atau yang ingin saya tangkap sehingga saya bisa merubah atau saya bisa menilai ada tidaknya seng ion gitu ya di larutan saya. Maka saya akan memilih seng di sini dengan menggunakan ligan thiazol saya di sini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, pertama mungkin saya mencoba beberapa set kation gitu ya dari copper, kemudian kalsium, kemudian besi 3 teman-teman, dan seng. Nah, ternyata dari keempat larutan itu atau ion itu senyawa saya hanya merespon pada seng gitu ya dengan seng ion. Dengan ini kemudian saya mencoba lagi bagaimana ketika ketika seng ion itu konsentrasinya saya naikkan gitu. Jadi dengan metode titrasi maka teman-teman lihat di sini semakin meningkatnya konsentrasi dari seng ion gitu ya, maka emisi saya juga akan meningkat. Jadi boron, maaf, luminescence saya, materi luminescence saya atau thiazol luminescence saya itu juga berpeluang gitu ya digunakan untuk sensor dari ion zinc. Oke, sekarang saya sudah apa namanya selesai dengan em, solid state, solution state gitu ya. Saya sudah mencoba emisinya, saya sudah belajar. Maka saya ingin ada nggak ya sesuatu yang baru ketika saya menggunakan fluorescence. Apa yang bisa saya lakukan dengan fluorescence? Yang kira-kiranya saya bisa beyond the border gitu ya. Maka saya berpikir bagaimana kalau kita melihat sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Nah, em, latar belakangnya teman-teman yaitu adalah adanya gaya di sekitar kita teman-teman. Jadi air gitu ya, kalau di sini ada air terjun, angin, kemudian gravitasi gitu ya. Kalau di sini contohnya adalah apel yang jatuh, itu semuanya adalah gaya teman-teman ya. Namun kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa memvisualisasikannya gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya kita memvisualisasikannya gitu ya. Nah, ternyata gaya ini tidak hanya terjadi di lingkungan kita teman-teman. Ternyata gaya itu juga terjadi di dalam tubuh kita. Jadi, sel kita itu juga merespon gaya atau tekanan yang ada di sekitarnya, gitu ya. Jadi dia akan bergerak, gitu ya, dan dia akan merespon gaya yang ada di sekitarnya, gitu ya, atau environment atau lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga nanti dia akan menyesuaikan dirinya sendiri, sehingga dia akan merubah membrannya. Dan ini di sel itu nanti ada membran sel, jadi dia akan bergerak teman-teman. Dengan bergeraknya itu, maka ada tekanan gitu ya di membran sel. Nah, tekanan di membran sel ini teman-teman itu meregulasi banyak hal, gitu ya. Apabila sel kita itu gagal, gitu ya teman-teman ya, gagal meregulasi atau gagal menerjemahkan em, em, force yang ada atau gaya yang ada, contohnya migrasi atau sel divisi, dia gagal untuk menerima em, isyarat itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terbentuknya sel kanker, teman-teman. Jadi awalnya di sana, jadi mutasi atau terjadinya deviasi atau apa ya, ketidaknormalan sifat dari gerakan ion kita yang nanti akan diterjemahkan menjadi kanker, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saya ingin melihat tension itu atau tekanan itu pada sel, gitu ya. Maka di sini saya bekerja dengan saintis yang lain untuk belajar, gitu ya, bagaimana kita mensintesis senyawa fluorescence yang kira-kira dia bisa merasakan sense atau sense tension di membran kita, sel membran kita. Nah, namanya adalah flipper, teman-teman. Jadi mekanopor ini namanya flipper. Jadi ada cerita menarik di mana flipper ini itu diambil dari flippernya divers ya, diver apa ya, penyelam begitu ya.
Jadi dia gerakannya seperti ini. Nah, gerakan seperti ini juga em, diadopsi oleh apa namanya? Diadopsi oleh molekul saya, begitu ya teman-teman. Jadi molekul saya sebenarnya tidak tidak lurus, tetapi dia bengkok seperti ini teman-teman. Dia bengkok. Nanti ketika dia merasakan tekanan, dia akan bergerak pelanar. Karena sekarang dia bergerak pelanar, maka konjugasinya akan meningkat atau konjugasinya akan ada kembali gitu ya, sehingga nanti emisinya juga akan semakin tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mohon maaf, mungkin sepertinya Pak Krisna sedang ada masalah jaringan. Jadi eh, mohon harapannya untuk menunggu beliau untuk kembali mengikuti sesi hari ini. Baik, maaf ya teman-teman ya. Ternyata ada kendala sedikit. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi saya sampai di mana? Sampai di flipper gitu ya. Nah, caranya adalah caranya adalah bagaimana dia bisa mensense atau merasakan tekanannya. Yang dia lakukan adalah dia masuk ke sela-sela sel membran di sini, teman-teman, gitu ya. Dia masuk di sela-sela sel membran. Seperti yang kita tahu bahwa sel membran itu terdiri dari liquid order atau region yang order sama region yang tidak order gitu ya. Nah, dia akan masuk ke sana teman-teman. Kemudian apabila terjadi lipid order gitu ya, teman-teman, maka dia akan em, mengalami tekanan gitu ya, teman-teman ya, mengalami tekanan dan dia akan planar. Nah, ketika planar, dia akan memancarkan intensitas yang berbeda. Sebagai contoh, yang di sini, ini adalah em, artificial membran, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ada di sini, teman-teman, maka teman-teman akan melihat adanya separation, gitu ya, adanya perbedaan warna. Nah, perbedaan warna inilah yang ada yang nanti diindikasikan sebagai tensionnya. Jadi kalau dia berada di order liquid lipid order, maka dia akan bergeser ke merah emisinya, gitu ya. Dan intensanya juga akan tinggi. Kalau yang hijau ini berarti dia di lipid disorder. Artinya di lipid disorder dia tidak mengalami banyak tekanan, gitu ya. Dia akan tetap twisted, yang artinya dia tidak akan merespon atau dia tidak akan memancarkan cahaya. Baik, kemudian saya ingin mencoba berinovasi lebih lanjut, gitu ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa cara kerja flipper saya adalah dengan dia bergerak planar dan tidak planar. Berarti ada mechanosensitive side, gitu ya. Ada side di mana dia yang menyebabkan mekanosensitivitasnya meningkat. Maka ide saya adalah menambahkan satu jembatan rangkap tiga atau rangkap dua di flipper saya. Artinya apa? Ketika saya memiliki rangkap tiga, jembatan rangkap tiga, artinya saya memiliki rotasi yang sekarang sangat banyak, begitu ya.
Jadi saya memiliki geometri yang sangat banyak. Jadi twisted-nya itu sangat banyak. Maka asumsi saya ketika saya memiliki geometri yang sangat banyak gitu ya, maka saya juga akan melihat flipper saya ini menunjukkan karakteristik yang sama setidaknya atau bahkan lebih unggul begitu ya. Maka di sini saya mensintesis teman-teman ada satu Y flipper yang artinya saya hanya introduce satu, kemudian ada dua Y flipper, flipper gitu ya. Ada dua. Nah, kerjanya sama yaitu tekanan dan rilis tekanan. Oke, ini sintesisnya. Saya tidak akan masuk jauh ke sana. Nah, ini adalah apa yang terjadi kepada flipper saya apabila dia dalam keadaan ground state. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa pada keadaan ground state ini untuk flipper satu begitu ya, maka flipper saya itu mostly atau kebanyakan dalam keadaan planar ya. Karena kita lihat di sana di degree-nya adalah 180, teman-teman. Nah, di sisi lain ketika dia pada tingkat eksitasi dia akan jauh cenderung lebih planar atau lebih kaku. Tidak ada pergerakan molekul. Seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa sekarang lembahnya akan jauh lebih tinggi. Artinya energi dia untuk berubah, gitu ya, planar dan tidak planar, itu jauh lebih tinggi energi yang dibutuhkan. Nah, itu juga yang saya lihat atau saya amati di flipper dengan dua alkyne. Jadi di keadaan stabil di ground state, dia akan banyak di planar, kemudian di excited state, dia akan cenderung kaku di planar karena energinya akan sangat tinggi. Nah, meskipun begitu, teman-teman, di planar tadi saya bilang dia akan stabil di ground state tadi saya bilang stabil lebih di planar gitu ya. Tapi teman-teman lihat bahwa energi panas di sekitar gitu ya, di room temperatur gitu ya, itu masih tinggi dibandingkan energi dia untuk berputar. Artinya meskipun stabilnya adalah planar, tapi di ground state kita akan masih mendapatkan um, um, twisted itu teman atau geometri pilin dari flipper saya gitu ya. Nah, kemudian saya ingin membuktikan apakah benar bahwa flipper saya ini ada yang ground state dan maaf, ada yang terpilin dan tidak terpilin gitu ya. Maka yang saya lakukan adalah mencoba melihat absorpsinya gitu ya. Jadi dari absorpsi ini saya mencoba untuk mengatur suhunya. Asumsi saya, ketika suhu diturunkan, maka flipper saya akan kehilangan rotasinya karena dia akan semakin dingin gitu ya. Dia akan lebih kalem gitu atau dia akan tidak bergerak, maka saya akan melihat absorpsi yang lebih sempit gitu ya. Karena apa? Karena kalau di suhu suhu ruang, maka yang terabsorpsi adalah tidak hanya planar, yang terabsorpsi adalah yang tidak planar maupun yang planar gitu ya. Sehingga bisa kita lihat di sini absorpsinya itu sangat broad, sangat luas. Maka seiring dengan saya turunkannya suhu, dia juga akan semakin menyempit. Teman-teman lihat dia ke biru gitu ya. Orange, kemudian hijau ke biru, dia menyempit. Artinya sekarang hanya satu geometri saja yang mengabsorpsi cahaya saya, gitu ya. Dia akan menyempit, itu indikasinya berarti saya sekarang absorpsi satu geometri saja, yaitu planar. Nah, itu juga teramati teman-teman di untuk flipper dengan dua alkyne. Nah, kemudian saya ingin mengetahui bagaimana sih terjadinya planarisasi itu, gitu ya. Nah, terjadinya planarisasi, maka kita menggunakan transient absorption spectra. Transient absorption spectra digunakan untuk kalau bahasanya ada ultrafast spektroskopi, gitu ya. Nah, yaitu dia mengukur gerakan molekul sesaat setelah ditembakkan laser. Jadi, ketika ditembakkan laser, dia belum sempat geometrinya berubah gitu ya, maka di situ sudah diukur. Maka teman-teman lihat di sini ada 100 femtosekon ke nanosekon. Jadi teman-teman lihat di sini di garis yang di bawah 0 ini adalah stimulated emission, di mana
senyawa saya mengemisikan cahaya. Jadi pada 100 femtosekund, sesaat di mana flow pore saya itu ditembak gitu ya, maka dia akan bergeser absorpsinya ke panjang gelombang yang lebih panjang gitu ya, biru ke orange. Nah, dari orange ini teman-teman juga bisa melihat adanya intensitasnya akan naik. Artinya sesaat setelah dia ditembak, kemudian dari beberapa femtosecond, katakan 500, dia akan memulai planar. Dan di sana dia akan memancarkan secara terang gitu ya emisinya. Namun teman-teman juga akan melihat seiring berjalannya waktu dari femtosecond ke nanosecond gitu ya, dia akan turun teman-teman. Dia akan turun, emisinya akan turun. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang populasi planar saya itu berkurang sebenarnya. Populasi planar saya akan berkurang. Artinya kita berbicara tentang energi. Sekarang sudah keadaan planar semua, sudah tidak ada energi yang bisa diemisikan, gitu ya. Maka kita bisa melihat apa yang terjadi ketika senyawa kita mengalami planarisasi. Nah, hal itu teman-teman tidak terlihat pada alkain 2 saya. Di alkain 2 saya ketika dia ditembakkan laser gitu ya, maka yang terjadi dia akan mengalami planar, planar sedikit, kemudian dia akan langsung naik ke atas ke keadaan eksitasi. Artinya teman-teman, dia tidak memiliki ruang atau waktu untuk memancarkan emisi, gitu ya. Nah, kemana emisinya? Kok tidak terpancarkan? Maka ternyata energinya akan langsung convert atau dia langsung berpindah dari singlet ke triplet, gitu ya. Jadi dia tidak memiliki emisi seperti yang kita lihat di single alkyne. Oke, kemudian saya ingin membuat alkain saya yang tadi itu untuk yang tadi ya untuk merasakan tension dalam sel saya. Nah, ternyata dengan penambahan satu alkain dan dua alkain, flipper saya itu terlalu panjang untuk satu leaflet membran. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia sampai keluar ke batas begitu ya. Nah, artinya dia tidak akan bisa bekerja secara sempurna karena tadi bekerja sempurnanya adalah begini ya, planarisasi. Kalau dia ada satu yang tidak masuk ke leaflet, artinya dia akan tetap twisted gitu ya atau tetap terpilin. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini adalah kontrol saya, di mana saya tidak memiliki alkyne. Nah, di sini adalah excitation ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat di sini adalah normal. Kemudian apa yang terjadi ketika dia planarisasi, dia akan bergeser 60 nanometer. Kemudian di sini saya punya satu alkyne. Dia bergeser, tetapi tidak semasif yang kontrol. Karena apa? Karena tadi masih ada yang keluar, gitu ya, masih ada yang keluar. Kemudian untuk yang dua flipper yang sangat-sangat panjang, maka dia tidak mengalami shift. Artinya dia tidak mengalami planarisasi. Dia semuanya terpilin, gitu ya. Nah, dari sini maka saya mengasumsikan bahwa oh oke, flipper flipper saya bisa digunakan gitu ya untuk mendeteksi membran-membran dengan ketebalan yang tidak normal, gitu ya. Jadi ada beberapa membran yang dia lebih besar daripada membran sel manusia. Nah, salah satu contohnya adalah di PPC. Jadi di PPC ini masih sama, teman-teman, dengan sel-sel yang kita manusia, gitu ya. Teman-teman lihat biru ini adalah 0 flipper, 1 flipper, dan yang hijau adalah 2 flipper. Jadi dia masih tidak match, gitu ya. Kemudian kita punya di SPC, di mana membrannya sudah agak tebal. Teman-teman akan melihat bahwa sekarang dia akan bergeser ke sebelah kanan, begitu. Kemudian apabila saya punya behonil gitu ya, di BPC yang sangat-sangat panjang atau sangat-sangat tebal, maka semuanya akan mengalami planarisasi gitu ya teman-teman. Jadi sekarang flipper saya gunakan untuk mendeteksi eh, eh, membran dengan ketebalan yang besar. Nah, kemudian ini fasor teman-teman. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur lifetime dari sebuah senyawa fluorescence. Jadi yang di sini 0 flipper karena dia 0 flipper dimasukkan ke apa namanya leaflet yang pas, maka konjugasinya juga akan meningkat, maka lifetime-nya juga akan tinggi gitu ya. Kemudian untuk satu flipper
Nah, satu flipper ini dia akan turun lifetime-nya karena apa? Karena dia tidak lagi pas, dia masih bergerak tuh yang di bawah gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang merah, ada yang hijau. Yang hijau berarti dia tidak terpolarisasi. Kemudian untuk yang dua flipper gitu ya, dia tidak terpolarisasi sama sekali karena dia terlalu panjang, artinya dia akan terus bergerak, teman-teman. Dia akan terus twisted atau berpilin begitu. Maka teman-teman juga akan mendapatkan eh, em, em, lifetime yang sangat rendah. Oke, sekarang bisa nggak ya kita rubah aktivasinya fluorescent flipper ini? Tadi kan kompres, maka saya berpikir bisa nggak ya? Selain kompres, saya coba tarik, gitu ya. Bisa nggak? Apa yang terjadi? Maka idenya adalah sekarang tidak mengkompres. Jadi yang tadi itu adalah dikompres, gitu ya, untuk flipper yang pertama dan flipper yang kedua yang saya tunjukkan adalah em, apa namanya? em, yang stretch, teman-teman, gitu ya. Nah, ini adalah sintesisnya, teman-teman. Saya tidak akan masuk lebih jauh, begitu. Nah, untuk flipper stretch, yang saya gunakan adalah em, mengkovalenkannya dengan polimer yang rencananya nanti akan saya gunakan untuk material tension, gitu ya. Jadi saya kovalenkan dengan polimer sehingga nanti saya memiliki em, 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 apa ya? Saya memiliki variasi yang di kovalen dan tidak kovalen, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat. Jadi dia akan emisinya akan bertambah seiring kita stretch atau seiring kita tarik. Nah, ini adalah contoh atau hasil dari kovalen saya atau flipper saya, baik yang kovalen dan non kovalen. Kalau teman-teman lihat di sini, semakin saya tarik gitu ya, dari 100% dari panjang awal sampai 600% panjang awal, maka intensitasnya juga akan tinggi, gitu ya. Namun ketika saya lepaskan tarikan saya, maka dia juga gradually akan turun, gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini berarti senyawa saya bisa digunakan untuk real time sensor untuk material fluorescence, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika tidak saya kovalenkan atau saya dopingkan saya? Apabila saya dopingkan, dia juga masih menunjukkan sensitivitas, gitu ya. Dia akan naik sedikit, tapi dia tidak akan semasif yang dikovalenkan, gitu ya. Jadi teman-teman lihat, dia tidak akan semasif. Jadi intensitasnya masih tergolong lemah, begitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa pentingnya kovalen, teman-teman. Jadi semakin kita kovalenkan, berarti tarikan dia akan semakin semakin firm, gitu ya, sehingga planarisasinya juga akan semakin tinggi atau semakin sukses gitu. Nah, ini adalah cycle-nya. Jadi ada beberapa kali saya tarik ulur tarik ulur. Ini ada intensitinya. Oke, pada tarik ulur kedua itu memang drop gitu ya. Hampir 50% dia akan drop emisinya. Tapi setelah itu tarikan kedua sampai 30 dia masih sangat-sangat stabil intensitasnya. Nah, kemudian ini adalah intensitas gitu ya. Yang ini yang saya kovalenkan. Kemudian yang ini adalah yang tidak saya kovalenkan. Teman-teman lihat bahwa intensitasnya itu sangat-sangat jauh berbeda. Maka di sini juga sekali lagi me- me- apa ya menunjukkan bahwa seberapa penting ikatan kovalen dalam metode saya begitu. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih ke KMPK sudah ini ya mengundang saya untuk berbagi sedikit tentang riset saya, kemudian juga Departemen Kimia tentunya yang sudah memberikan ruang kepada saya untuk terus belajar tentang banyak hal gitu, juga kolaborator saya yang membantu saya sampai saat ini. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Krisna atas materinya. Pemaparan yang luar biasa dari Pak Krisna pada sore hari ini. Karena materi yang disampaikan itu tidak hanya informatif, tapi juga memberikan perspektif baru gitu ya, dan inspirasi juga bagi kami untuk melihat potensi riset material fluorescence itu ternyata luas sekali begitu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk bertanya secara langsung atau juga dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Nah, oke, sepertinya ini sudah ada beberapa penanya ini Pak Krisna. Eh,
Kita mulai dari ini ada Mas Rizal ya. Mas Rizal ini juga alumni UGM kalau tidak salah. Boleh Mas Rizal untuk disampaikan pertanyaannya, silakan. Saya dulu ya Pak Heri. Ya. Pak Heri junior saya dulu. Terima kasih Mbak Agni atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Krisna atas apa ya insight barunya pada sore hari ini ya. Kebetulan Pak Krisna saya juga bermain di area material fluorescence, jadi saya juga apa ya tertarik begitu mempelajari hal yang baru. Saya ingin bertanya Pak Krisna tadi di slide di halaman 8 kalau nggak salah, coba dimunculkan dulu slide-nya Slide Pak biar halaman lebih. 8 ya. Iya. Hmm. Nah Mas, yang ini nah benar Pak. ya. Atau 7 Pak, yang tadi yang 7 Pak, 7 7 boleh. Nah, Hmm. eh, saya ingin bertanya Pak, ini kan Pak Krisna mensintesis senyawa organoboron atau boron kompleks begitu. Eh, yang saya ingin tanyakan adalah eh, itu kan di awal kan Bapak mensintesis ligannya, kemudian mensintesis organoboronnya atau boron kompleksnya itu. Nah, apa sih fungsi dari kenapa dia harus dikomplekskan dengan boron? Apakah dengan mengomplekskan dia dengan boron itu akan meningkatkan intensitas fluoresensinya gitu? Kemudian sebelum dia dikomplekskan dengan boron, apakah Pak Krisna pernah mengukur intensitas fluoresensinya, kemudian dibandingkan dengan setelah dia dikomplekskan dengan boron? Itu aja sih Pak. Baik, baik, baik. Jadi em, kalau kita berbicara, eh, terima kasih ya Mas Rifki ya. Em, em, Kenapa perlu saya komplekskan gitu ya? Kalau kita kembali mencoba recalling tentang teori tentang boron gitu, dengan penambahan boron di senyawa atau di ligan, organik ligan kita, maka sebenarnya kita juga akan mengatur homolumo dari ligan kita, Mas. Jadi dengan penambahan boron, maka lumo kompleks kita itu akan turun, gitu ya. Dari sana kita sudah bisa apa sih istilahnya? Memprediksi bahwa kita bisa tuning gitu. Tuning dari homolumo kita. Kalau kita bisa tuning, kita juga bisa mengatur luminescence-nya, begitu ya. Nah, kemudian apakah pernah saya secara terpisah gitu ya em, me- mengukur atau mempelajari em, senyawa saya tanpa kompleks? Jawabannya adalah pernah, Mas. Karena apa? Karena tadi di awal saya sebutkan bahwa kebanyakan senyawa fluorescence itu planar, begitu ya. Nah, senyawa saya saat ini dia tidak planar, gitu ya. Jadi meski kalau biasanya senyawa-senyawa tidak planar itu dia tidak akan mengemisikan fluorescence. Kenapa? Karena konjugasinya terputus, gitu ya. Nah, sedangkan di senyawa saya senyawanya tidak planar, tapi dia tetap fluorescence. Nah, itu adalah sesuatu yang unik juga bagi saya. Jadi, apakah pertanyaannya tadi, apakah saya mengukur gitu ya ligan organik saya dan kemudian mempelajari fluoresensnya? Jawabannya adalah iya. Nah, kemudian apakah nanti boron saya itu berpengaruh dengan fluoresensnya? Kemungkinannya adalah senyawa saya atau ligan saya itu akan jauh lebih rigid, gitu ya. Artinya kalau kita punya lebih rigid, peluang kita untuk meningkatkan efisiensi emisinya juga akan jauh lebih besar. Begitu ya, Mas. Oke, eh, kemudian Pak, saya ingin apa kebetulan kalau fluorescence saya apa kalau kebetulan material saya kan MOF gitu mempelajari sifat karakteristik apa sifat fluoresensi pada MOF itu. Kemudian kalau di senyawa kompleks organoboron tadi atau boron kompleks itu apakah fluoresensinya itu berasal dari ligan to metal charge transfer atau metal to ligannya gitu yang mekanisme itunya Pak fluoresensinya itu? Atau apakah memang timbul dari ligannya? Apa maksudnya ligannya itu yang cuma Hmm. faktor fluoresensinya berasal dari ligannya itu? Baik, jadi studi terkini mengatakan bahwa kalau kita ganti contoh, saya akan ambil contoh mana ya? Saya akan ambil sebentar. Hmm, Slide saya masih terlihat nggak, teman-teman? Sudah tidak terlihat, Pak. Kalau ini terlihat.
Tidak, tidak juga. Masih belum, Pak. Oh baik ya. Oh ternyata harus di share dulu. Sebentar, saya share dulu ya. Baik. Sebentar. Traffic discussion, kemudian. Oh sebentar. Oh di sini, di sini. Oke. Kalau di sini sudah ya. Nah, em, pertanyaan tadi, apakah fluorescence itu muncul dari ligan atau dia dari boron begitu ya Mas ya? Nah, Mhm. saya akan ambil contoh, ambil contoh di sini saja. Mana ya yang ada boronnya? Katakanlah di sini saja. Nah, studi terbaru mengatakan apabila ini akan masuk ke sana ya nanti ya. Apabila saya ganti fluoride, ya fluoride-nya dengan katakanlah metil atau fenil, gitu ya, maka em, apa namanya? em, Fluoresen saya itu tidak akan sesignifikan itu berubah gitu ya. Maka untuk merubah fluoresensnya sebenarnya memang harus dirubah ligannya. Nanti teman-teman juga akan belajar nanti ada charge transfer nanti kalau semua ada charge transfer di mana ada elektron donating, kerapatan elektronnya akan mengalir gitu ya ke elektron withdrawingnya. Jadi sebenarnya boron di sini untuk menstabilkan lumonya, kemudian dia akan menambah juga dengan rigiditasnya gitu ya. Nah, nanti kita juga bisa berakumentasi bahwa semakin kita berikan substituen yang lebih besar, katakanlah di koligan di boron gitu ya, di monoligan di boron ini, maka saya memiliki sesuatu yang sangat bulky gitu ya, akan sangat besar gitu. Nah, dengan memiliki struktur yang sangat besar, maka potensi saya untuk mendapatkan fluorescence di solid state juga akan sangat besar. Begitu juga nanti ada yang namanya aggregation induced emission. Saya rasa Mas Rizal juga sudah belajar ya. Itu juga akan bisa kita istilahnya kita ignite gitu ya. Kita mulai dari sana gitu Mas Rizal. Oke, makasih Pak Kurnia atas insight-nya. Sama-sama Oke, Mas. baik. Terima kasih Pak Krisna atas jawabannya dan Mas Rizal atas pertanyaannya. Selanjutnya, mungkin pertanyaan dari Mas Fakri Aishraf. Silakan untuk bertanya ke Pak Krisna. Oke, halo Pak Rizal, kenalin saya Fahri, alumni Kimia UGM, sekarang lagi S2. Saya mau bertanya, pertama saya agak eh, eh, mau nanya, bukan tentang kimia sih, tetapi tentang lingkungan kimia. Sebenarnya di Indonesia tuh udah ada nggak sih instrumen untuk melihat apa instrumen untuk time result spektroskopi? Terus juga soalnya tadi saya ada lihat transient absorption ya di presentasi Bapak. Terus juga flipper itu kan molekul yang lumayan panjang ya, apalagi yang tadi ada triple bond. Hmm. Jadi, nah setahu saya kalau molekul yang aspek rasionya gede kayak tetrasin atau nanorod itu kalau di stretching itu orientasinya itu bakalan searah dengan arah stretching. Itu kemungkinan bakalan membantu nggak? Apakah akan ada efeknya nanti? Gitu aja. Baik, terima kasih Mas Fakri. Saya masih belum belum mendapat untuk yang kedua ya. Nanti mungkin mungkin kita follow up lebih lanjut gitu ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Adakah TA transient absorption di Indonesia? Saya rasa pasti ada ya. Untuk saya pribadi sendiri saya belum 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 survei gitu ya di mana adanya. Kemudian kalau kita mau survei kemungkinan besarnya akan ada di BRIN gitu ya untuk ultrafast spektroskopi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi bagaimana Mas? Itu kalau itu kan yang flipper yang stretching itu Mhm. dimasukin ke dalam sebuah film polimer kan ya? Bukan. Iya, Oh, kemudian kemudian bukan. kemudian. Oh, nah, kalau setahu saya, kalau sebuah molekul yang panjang itu kita stretching, dia itu Mhm. yang awalnya orientasinya acak, itu bakalan mengikuti orientasi dari stretching kita. Mhm. Ya. Hmm, itu
kemungkinan bakalan ada efeknya nggak untuk yang ingin Bapak lakukan? Terus bakal membantu nggak? Oke, kalau kita lihat dari sini teman-teman, saya akan berangkat dari non kovalen dulu begitu ya, akan non kovalen dulu. Jadi em, 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 potensi itu juga sempat terlintas begitu ya, di benak saya, apakah dia juga nantinya tidak akan terpengaruh begitu ya, kan dia akan ngikut stretchingnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, em, dia sebenarnya akan berpengaruh juga, Mas Fakri gitu ya. Nah, apakah nanti dia itu seperti apa? Saya tidak tahu. Untuk saat ini, asumsi saya adalah dia adanya ikatan, maaf, interaksi hidrogen, gitu ya. Jadi saya akan berangkat dari yang non kovalen dulu. Kenapa dia masih juga apa namanya, emisif gitu ya? Saya rasa itu akan adanya adanya ikatan hidrogen. Jadi dia somehow dia masih merasakan polarisasi gitu ya. Nah, kemudian em, untuk yang kovalen begitu ya. Untuk yang kovalen, saya pribadi jujur tidak tidak terlalu masuk ke dalam orientasinya. Kalau orientasi, biasanya saya akan berpikir ke yang membran tadi karena kita harus tahu orientasinya. Untuk yang flipper yang di polimer, saya tidak terlalu apa ya, masuk ke orientasi karena di saya adalah yang penting dia bisa di stretch begitu ya. Nanti apakah orientasinya dia mengikuti stretchnya atau tidak, itu istilahnya akan menjadi bahasan yang lain karena yang ingin saya evaluasi di sini adalah bagaimana dia planar gitu ya dengan cara stretch gitu ya Mas ya, dengan cara tarikannya. Jadi apakah dia mengikuti atau tidak gitu ya. Selama dia bisa diplanarisasi dengan tarikan, maka it's fine buat saya gitu. Oke, begitu Mas Fahri. Terima kasih banyak Pak Krisna atas jawabannya. Baik, apakah sudah tercukupkan untuk Mas Fakri atau masih ada yang ingin disampaikan? Sudah. Baik, terima kasih. Oke, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5, maka kita cukupkan untuk sesi diskusi pada sore hari ini. Eh, Kemudian saya ingatkan untuk para peserta, Bapak Ibu dan juga peserta untuk dapat mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Begitu. Terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta pada sesi diskusi hari ini. Semoga diskusi yang telah berlangsung dapat menambah wawasan dan juga perspektif baru untuk kita semua. Baik, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa materi yang telah dipaparkan hari ini menyoroti potensi besar senyawa berbasis thiazole sebagai platform dalam pengembangan material fluorescence yang cukup fungsional begitu. Nah, dan juga melalui beberapa pendekatan sintesis baik dalam bentuk ligan bebas maupun kompleksnya tadi dengan boron dan logam transisi, senyawa ini menunjukkan sifat fotofisika yang menarik seperti emisinya yang kuat, kemudian ada pergeseran Stokes yang besar, serta sensitivitas terhadap lingkungan kimia. Nah, selain itu, pemanfaatannya sebagai sensor, khususnya tadi untuk ion zinc begitu ya, itu memperlihatkan kinerja yang sangat selektif dan juga responsif melalui mekanisme perubahan fluoresensi dari kondisi yang non emisif atau turn off menjadi emisif atau turn on begitu. Nah, hal ini menunjukkan potensi aplikatif yang tinggi dalam bidang sensor kimia. Dan tidak hanya itu, pengembangan lebih lanjut pada sistem flipper tadi itu juga membuka peluang baru dalam mendeteksi perubahan mekanik pada membran biologis begitu. Dan secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan material berbasis fluorescence yang memiliki prospek luas, mulai dari sensor kimia, kemudian hingga aplikasi biomedis dan material fungsional. Demikian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan hari ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, kita akan melakukan dari kami dari panitia akan melakukan penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas waktu, ilmu, dan kontribusi yang telah diberikan. Kami akan menyerahkan sertifikat kepada narasumber kita yaitu Pak Krisna. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Krisna eh, atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman yang sangat berharga dalam kegiatan ini. Silahkan untuk panitia
dapat mengabadikan momen penyerahan sertifikat ini dan saya akan pandu untuk menghitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi dokumentasi berupa foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera sejenak. Dan bagi yang berkenan, mohon dipersilakan untuk menampilkan pose terbaiknya. Baik, untuk panitia harap bersiap. Kita akan mulai dari slide pertama, gitu ya. Boleh dipersiapkan, panitia? Oke, untuk slide pertama, saya pandu untuk hitung mundur. Silakan, boleh berpose dengan berbagai macam gaya. Oke, 3, 2, 1. Oke, kemudian untuk slide yang kedua, silakan. 3, 2, 1. Dan untuk slide yang ketiga, 3, 2, 1. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, seperti pemberitahuan di awal, tadi sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang mengisi form presensi, jadi jangan lupa untuk mengisi form presensi, dan mohon diperhatikan, karena data pada presensi ini akan menjadi dasar penerbitan sertifikat, dan juga pastikan penulisan nama serta gelar itu diisi dengan benar, agar tidak ada kesalahan pada sertifikat. Dan juga untuk materi dari narasumber, itu akan dibagikan paling cepat H+1 setelah kegiatan. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Kurnia Krisna Puji Pamungkas atas ilmu yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti acara case seri pertama pada tahun ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat, membuka wawasan, dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di seri case berikutnya. Saya Nur Afni Alfionita, selaku moderator. Pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Oke, terima kasih Pak Krisna.